Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kami sedang berada di Makam Amangkurat I yang bertempatan di Kecamatan Adiwerna, Kabupaten Tegal. Sebelumnya izin perkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Wahyu Iman Prakoso dari kelas 11-1 dan saya Raditya Haikal Putra dari kelas 11-1. Kami di sini akan mengulik informasi dan sejarah yang berada di Makam Amangkurat I bersama narasumber. Oke, sekarang kita sudah bersama dengan narasumber yang akan kita wawancarai. Sekarang kita bersama dengan Bapak siapa? Irham Rekso Puspoko. Oke, di sini sebelumnya Bapak sebagai juru kunci kah atau? Abdi dalam juru kunci dari Kasunanan Surakarta Hadiningrat. Oke, sebelumnya apa kami boleh menanyakan beberapa pertanyaan? Boleh. Oke, mungkin dari pertanyaan yang pertama, langsung saja, apa peristiwa paling bersejarah yang berada di pemakaman ini, Pak? Ya, peristiwa paling bersejarah yaitu beliau yang disemayamkan di sini adalah sosok seorang Raja Mataram Islam. Yang keempat, beliau adalah putra dari Sultan Agung Hanyokrokusumo, di mana Sultan Agung Hanyokrokusumo ini menjadi pahlawan karena di tahun 1628 dan 1629 melakukan penggemburan ke benteng Batavia. Ya, meskipun mengalami kekalahan, tapi beliau berhasil membunuh gubernur VOC waktu itu, JP Kun, ya, yang meninggal di Batavia. Jadi di sini sangat bersejarah sekali, di mana masyarakat Tegal menjadi destinasi atau tempat peristirahatan terakhir dari Susuhunan Amangkurat Agung. Sebelumnya ini pertanyaan kedua, Pak. Siapa saja tokoh-tokoh kunci yang dimakamkan di Makam Amangkurat ini, Pak? Ya. Di Makam Amangkurat ini ada makam para bupati. Selain dari Garwo Permaisuri, ada putri beliau, putri raja. Terus kemudian ada para sentono, para prajurit, ya, dan juga para kerabat yang ada dimakamkan di sini, termasuk makam Raden Ajeng Kardinah, yang mana beliau adik dari Raden Ajeng Kartini. Gitu. Oke. Lalu untuk pertanyaan selanjutnya, kapan waktu makam ini itu secara resmi untuk seperti untuk kunjungan, seperti acara bahasa itu diresmikan, Ya. Dan ada kira-kira ada berapa ada orang sih yang dimakamkan di sini? Ya. Itu. Kebetulan di tahun 1982 dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan meresmikan tempat ini menjadi situs purbakala dengan adanya prasasti yang ada di belakang ini, ya, oleh Dr. Daud Yusuf. Ya, makam ini dipugar kemudian diresmikan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI tanggal 10 Desember 1982 dan menjadi destinasi para peziarah dari seluruh Nusantara, ya. Dan di sini juga menjadi tempat makam dari para bupati Tegal, ya, Bupati Tegal, dan diperkirakan jumlahnya makam di sini sekitar 200, ya. Jadi memang terbagi antara ring 1, ring 2, ya, karena sudah terbagi dari tatanannya. Ya, mulai dari depan ada area alun-alun, ya, kemudian area parkir, area paseban, ya, taman, ring 2 dan makam utama. Ya, ini kira-kira titik yang paling sakral ataupun yang memiliki nilai sejarah tertinggi itu di mana, Pak? Ya, yang ada di belakang beliau makam Susuhunan Amangkurat Agung, di mana ini bukan mitos lagi, ya, bahwa jasad beliau ratusan tahun masih utuh, ya. Beliau mendalami ilmu kejawen, ya, termasuk menimba ilmu di Tamasek, ya, terus di Kadilangu, ya, termasuk di daerah Purwokerto juga. Itu, ya, memang inilah destinasi yang utama karena beliau terkenal dengan satu karomah dan kewaliannya, ya, karena jasadnya masih utuh. Gitu. Terima kasih. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya, ada mengapa
makam-makam di sini itu kan tadi kan ada 200 ya Pak, kira-kira jumlahnya. Nah itu apakah semuanya ada hubungannya dengan Raja Amangkurat I atau ada ibaratnya makam umum seperti itu? Ya, yang dimakamkan di sini adalah masih satu garis keturunan. Ya, masih ada satu garis keturunan di mana beliau mempunyai anak, ya, hingga sampai ke keturunan ke-12 dan 13. Ya, di mana dulu sebelum adanya undang-undang tahun 2011 masih diperbolehkan untuk dimakamkan di sini. Tapi setelah adanya undang-undang sudah diberhentikan untuk pemakaman dan tidak bisa ditambah lagi. Pak, kira-kira perjuangan Raja Amangkurat I apa yang dilakukan Raja Amangkurat I untuk melawan penjajah? Ya, baik. Pasca peperangan Sultan Agung tahun 1628 dan 1629, ya, di mana peperangan mengalami kekalahan, ya, otomatis kerajaan membutuhkan pemulihan, ya, pasca peperangan. Banyak sudah mengeluarkan biaya, termasuk di Tegal ini kan menjadi lumbung padinya, ya, pemasok makanan untuk para prajurit dari Keraton Pleret, ya, sampai ke Batavia, ya. Jadi beliau ini yang memulihkan perekonomian pada saat kerajaan Mataram Islam yang beliau bertahta, ya. Jadi beliau memulihkan mulai dari beliau menjadikan pesisir utara menjadi negara maritim, ya. Salah satunya ada sekolah pelayaran yang didirikan di Tegal, ya. Ada SUPM, ya, itu sekolah yang didirikan oleh beliau itu, ya. Kemudian membangun pabrik, ya, termasuk pabrik ukir di Jepara, ya, terus pabrik brem di Rembang, ya. Kemudian ada pabrik gula juga, ya, pabrik gula itu untuk memulihkan perekonomian. Karena apa? Jadinya pemanfaatkan alam Nusantara ini, ya, dikembalikan lagi ke rakyat. Jadi beliau yang mengembalikan, makanya beliau sampai bertahta selama kurun lebih 30 tahun lebih, ya. Pastinya rakyat pada masa itu merasakan, ya, kesejahteraannya, ya. Kemudian ada oknum-oknum yang pengen memberontak, ya, di mana itu dibelakangi oleh VOC. Ya, akhirnya memakai politik divide et impera, adu domba. Karena apa? Raja-raja tanah Jawa itu sakti-sakti, ya. Akhirnya mereka tidak kuat mengalahkan panglima-panglima perangnya, kemudian dengan cara adu domba sama saudara itu, ya. Oke. Ini kan mungkin karena kompleks pemakaman raja atau bangsawan, mungkin di sini tuh ada simbol-simbol tertentu atau ada ciri khas bangunan yang menjadi ciri khas untuk makam. Ya, salah satu ciri khas dari peninggalan Kerajaan Mataram yaitu benteng dari Batawali di sini yang didirikan tahun 1677. Itu adalah bukti kokohnya suatu benteng untuk membangun suatu keraton, ya, di mana di situ juga dilakukanlah suatu ritual, ya, supaya benteng-benteng ini bisa menjaga keamanan, ya, keamanan di sekitar wilayah keraton. Dan ciri khas di sini yaitu adalah salah satu ciri khas cungkup, ya, di mana di ujung atas itu ada sebuah mahkota. Mahkota itu menandakan beliau adalah seorang raja, ya, berbeda dengan cungkup-cungkup yang ada di bawah, contoh bupati, ya, biasa, ya. Inilah yang menandakan beliau adalah sosok seorang raja. Itulah ciri khas. Oke Pak, mungkin pada keberadaan makam ini bagi masyarakat ataupun budaya buat masyarakat itu apa Pak? Ya, buat masyarakat sendiri mereka bisa pelajari
bahwa berdirinya suatu negara itu berdasarkan dari sejarah masa lalunya. Ya, contoh dulu berdiri sebuah kerajaan-kerajaan yang mana dulu kerajaan Majapahit tersohor ya dengan suatu bangunan arsitekturnya, dengan peradabannya ya. Kemudian beralih menjadi kerajaan Demak, Pajang, kemudian Mataram. Ya, itu suatu kebanggaan supaya kita bisa belajar dari sejarah untuk membangun suatu negeri yang maju, ya, yang mempunyai adab yang adiluhung. Ya, jadi pribumi kita sendiri, Nusantara sendiri, gitu. Jadi budayanya kita kenapa memakai belangkon, ya? Ini adalah ciri khas Nusantara, di mana di sini ada simbol-simbolnya sendiri. Ada lipatan di sini jumlahnya 17, itu menandakan jumlah rokaat ketika kita sholat dalam satu hari. Ada 17. Ya, itu. Jadi seperti mungkin kalau maaf saya tidak memakai baju sorjan, ada sorjan atau baju namanya koko orang Jawa pakai lurik. Nah, pakai lurik. Budaya itu yang harus kita pegang, karena apa? Suatu negara ketika tidak mempunyai ciri khas budaya sendiri, wah kacau ya, tidak punya jati diri. Makanya kita generasi muda harus menjunjung tinggi budaya asli Nusantara, budaya kita sendiri, budaya yang adab ya, sopan santun ya, adiluhung dan berbudi bawa laksono, gitu ya. Oke, Pak, mungkin untuk pertanyaan terakhir, apakah di sini ada diadakan upacara khusus untuk mengingat jasa para pahlawan yang telah dimakamkan? Ya, ada suatu tradisi namanya penjamasan. Kalau dulu dilakukan setiap setahun sekali di bulan Suro, yaitu perapian kuku dan rambut. Ya, waktu itu karena jasad beliau masih terlihat, dilakukan prosesi setiap tahun sekali dirapikan. Tapi sebagai simbolis karena sudah ditutup sempurna, penggantian menggunakan langsek atau penutup kelambu dari makam beliau. Gitu. Jadi ritual itu dilakukan setiap bulan Suro di tanggal 25 Suro. Oke, terima kasih sudah menjadi narasumber di wawancara kami. Mungkin kami sebagai wartawan atau reporter banyak mengucapkan terima kasih kepada Bapak, dan kami mohon maaf jika banyak salah kata. Kami akhiri. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.